Ya, kembali lagi pemirsa di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber pagi hari ini. Seperti yang sudah dari awal kita tekankan, pariwisata. Nah, nanti kita akan berbicara tentang pariwisata bersama. Ada Bapak Ramia ya, lengkapnya Bapak Made Ramia Adnyana SEMMCHA. Beliau merupakan praktisi pariwisata. Om Swastiastu, Bapak Made. Tapi nggak keren Ki? Becek ya, Pak ya. Ini keren ya kalau kita ngomongin ya. Tentang pariwisata. Masih sedang akan meninggalkan. Jangan, masih kok ya berkecimpung di dunia pariwisata kalau juga. Saya masih tetap mencintai kok. Oh, benar. Oke, ya. nanti kita akan membahas ya pemirsa bagaimana meningkatkan SDM pariwisata. Apalagi kalau kita berbicara di Bali itu pasti banyak banget ya yang langsung terjun ke pariwisata. Apalagi pariwisata merupakan salah satu tulang punggung. Andalan ya di Bali gitu. ini ya Pak Ramia ya. Oke, nanti kita Tapi akan sebelumnya kamu punya informasi katanya. Nah, itu dia. Ada hubungannya dengan apa yang kita akan bincang-bincangkan pagi hari ini? Iya, ada hubungannya juga nih dengan SDM ya kan. Nah, ini pemirsa, jadi sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten sangat dibutuhkan oleh dunia pariwisata di Bali. Dan hal itu merupakan peluang juga bagi lulusan pariwisata untuk mengembangkan karirnya di Bali maupun di luar Bali. Demikian diungkapkan oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Wagub Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengatakan, ke depan memang peningkatan kualitas SDM akan menjadikan prioritas di bidang pariwisata, apalagi pemerintah gencar mengembangkan destinasi baru di Indonesia yang tentunya membutuhkan SDM yang kompeten. Pihak kampus sebagai pencetak tenaga kompeten harus memiliki program yang bagus dan harus disinergikan dengan program pemerintah. Program ini baik bagi lulusan pariwisata untuk meningkatkan pengetahuannya agar terus mengalami perkembangan. Tentu untuk tenaga kerja SDM ini tentu juga kita akan bertambah. Dan sebab itu kita proyeksikan dari sekarang berapa proyek yang akan dibangun nanti, setelah ada masalah adanya di airport, kemudian berapa dermaga cruise yang dibutuhkan, kebutuhan domestik kita sudah terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi nanti kalau kita bisa bantu di daerah-daerah lain. 10 Bali baru juga pasti membutuhkan tenaga-tenaga SDM yang punya background pariwisata khususnya yang kuat kan dari Bali, hospitality-nya Bali sangat kuat sekali. Ini yang merupakan pusat mereka untuk menggali ilmu yang formal khususnya yang kita harap baik dari pengajar, para dosen memahami sekali karakteristik tentang pariwisata Bali. Bagaimana juga perguruan tinggi bisa nanti bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten agar nanti betul-betul kita bisa bergandengan tangan dalam rangka pembangunan pariwisata Bali. Jangan jalan sendiri-sendiri. Ditambahkan lulusan pariwisata harus berani berkarir di luar Bali, bahkan luar negeri. Dan tidak takut bersaing, karena skill serta bahasa yang dimiliki oleh SDM pariwisata Bali tidak kalah dengan nakar dari daerah lain. Agus Sudiatmeke dan Indrawan, Bali TV. SDM Bali nggak kalah dengan SDM luar. Betul itu banget. dia. Jadi Terbukti sekarang, kan, terbukti. Betul. Jadi sekarang tinggal meningkatkan aja gimana caranya supaya kita bisa bersaing juga gitu ya. Kembali lagi nih pertanyaan nih. Ini keponakan saya nih mau masih ya, nah ini dia nih baru Makanya, mulai ini gitu ya. kesempatan dong. Betul. Saya tanya-tanya lagi sama Pak Ramil selaku udah puluhan tahun loh bergelut Baru 25 tahun. Oh, baru. Itu baru loh ya 25 tahun. Oke. Kita baru lahir ya kawan. Kita atau saya aja nih kayaknya. Ya, Oke. 11-12 masih 11-12 tahun. Oke. Pak Made, ini kalau kita ngomongin tentang SDM Pak, khususnya di pariwisata ini sendiri di Bali ini saat ini gimana sih kondisinya? Sebetulnya kondisi SDM pariwisata Bali sekarang ini memang dibandingkan dengan daerah-daerah lain kita yang paling siap ya. Artinya dari segi kompetensi baik knowledge, skill dan attitude mereka memang SDM Bali ini the top lah kita bicara dari dibandingkan dengan yang lain. Nah, hal ini dapat kita buktikan karena begini. Kemarin nih kebetulan saya diundang juga oleh Kementerian Pariwisata untuk mendiskusikan terkait reviewing ya standar common kompetensi untuk ASEAN. Jadi standar common kompetensi untuk ASEAN ini terutama untuk bidang pariwisata kita bahas dan review kemarin dan ini akan dijadikan sebagai acuan di Asia Tenggara. Jadi kita harus bangga bahwa SDM pariwisata Indonesia ini dijadikan role model oleh ASEAN.
Nah, mari kita tingkatkan dan melalui kesempatan ini saya ingin mengajak terutama praktisi pariwisata ya, sekolah-sekolah pariwisata dan juga expert yang di bidang pariwisata ini berfokus meningkatkan SDM yang berkualitas. Jadi itu kita harapannya. Karena apa? Dunia ini kan semakin kompleks. Ada 4 tantangan dunia yang terjadi sekarang ini yang kita sebut dengan VUCA World ya. Pernah dengar VUCA World ya. Jadi dunia ini volatile. Volatile itu rapuh. Kemudian yang kedua itu adalah uncertainty. Jadi dunia ini penuh ketidakpastian. Kemudian complexity ya. Jadi complexity itu sifatnya dia kompleks ya. Permasalahannya itu semakin kompleks. Kemudian yang terakhir itu adalah ambiguity. Jadi apapun permasalahannya kita harus bisa melihat secara cerdas, secara cermat, sehingga kita sebagai tenaga kerja di bidang pariwisata memiliki problem solving yang tepat. Jadi tidak hanya berbicara, jangan sampai kayak tadi ya, kita tamatan STPAR gitu kan tadi sarjana sok tahu pariwisata. Itu plesetannya aja, maaf. Supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi harapannya kami ini kebetulan saya sebagai wakil ketua umum Indonesian Hotel General Manager Association ingin mengajak teman-teman terutama di industri pariwisata. Kita kan ada 4 pilar nih kelembagaan kalau kita berbicara membangun pariwisata. Yang pertama itu adalah destinasinya ya. Kemudian yang kedua itu adalah pemasaran, yang ketiga itu kelembagaan SDM, dan keempat itu industri pariwisata. Nah, keempat pilar ini ketika kita berbicara membangun pariwisata, maka semuanya harus dibangun. Tidak boleh cuman pemasarannya aja dikerjakan dan sebagainya. Nah, ini sama seperti marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Maka ini harus dikerjakan secara simultan ya, secara simultan dan bersamaan gitu. Supaya kita nggak terlambat gitu, nggak ketinggalan kereta nih. Tiba-tiba destinasinya maju, ada 10 Bali baru. Tetapi pertanyaan saya, apakah SDM di sana siap? Itu dia ya. Kan gitu. Infrastrukturnya siap dan sebagainya. Karena sebetulnya ketika kita berbicara pariwisata ini is very simple sebetulnya. Tujuannya adalah happiness. Orang datang berpelesir ya ataupun bertamasya ke suatu destinasi itu tujuannya bersenang-senang. Sebetulnya ketika kita mampu mengelola ini dengan baik, tamu itu harusnya happy ya, guest satisfaction itu akan meningkat. Nah, di sini sangat ditekankan perlu SDM yang berkualitas, yang mengerti the need of the customer. Itu yang paling penting. Makanya ada namanya service management. Bagaimana mengelola aspek produk ya, kemudian yang kedua pelayanan, yang ketiga itu adalah pengelolaan. Jadi ketiga aspek ini yang dinilai, yang diaudit di sektor pariwisata. Oleh karena itu kita ingin ada keberlanjutan bahwa SDM pariwisata itu selalu berpikir lokal ya, think global tapi act locally gitu. Sekarang yang lagi ngetrend ini kan terkait dengan sustainable tourism development. Karena ini merupakan salah satu chapter yang ada di dalam World Tourism Organization. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, arah kita adalah sustainability. Karena apa? Kalau kita berbicara Bali ini kan pariwisata budaya. Jadi kalau saya ambil konsep salah satu senior kita itu bagaimana membangun pariwisata yang istilah Balinya ya, cenik lantang, laistilah gitu. Jadi inilah sustainable tourism karena dia bisa memberikan triple bottom line effect terhadap perkembangan pariwisata dan masyarakat. Yang pertama itu dari aspek ekonomi, namanya economically viable ya. Kemudian yang kedua itu adalah social culturally accepted. Jadi bisa dia membangun kebudayaan. Jangan salah, ada yang berpikiran bahwa ketika pariwisata dikembangkan maka akan mempengaruhi budaya gitu. Jadi budaya pariwisata apa pariwisata budaya kan gitu. Nah tergantung kita ya, karena Bali sudah jelas kiblatnya. Mari kita pertahankan pariwisata budaya. Karena dengan budaya ini kita memiliki diferensiasi ya. Jelas kalau dari strategic manajemennya sudah tepat ini yang diambil langkahnya dengan mengedepankan culture tourism di Bali. Dan satu-satunya di dunia loh ini ya. Ya makanya pariwisata Bali ini sangat dikenal bukan karena beachnya, bukan karena yang lain, tapi karena budayanya ya. Itu yang harus kita pertahankan. Itu yang menarik para juga. wisatawan untuk datang ke Bali tentunya ya. Kemudian yang ketiga ya dari sustainable itu
itu adalah environmentally protected. Jangan membangun terlalu masif ya, sehingga menjadi mass tourism. Bagaimana kita berbicara quality tourism ya, ketika sampah masih di mana-mana. Kemudian yang kedua, kemacetan masih ada di mana-mana ya. Kemudian yang ketiga, tamu masih komplain masalah money changer. Nah, ini salah satu contoh-contoh permasalahan pariwisata yang ada di Bali yang harus kita tangani dulu nih. Sebelum kita berbicara quality tourism. Karena quality tourism mulai dari yang budget sampai yang luxury. Gitu. Ada banyak ya pembahasannya ya, dan ini dia yang tentunya ada banyak juga tantangan yang harus dihadapi, ya kan? Oke, baik. Kita rehat dulu ya. Baiklah. Ini mungkin hangat lagi nih perbincangan pagi-pagi hari ini ya bersama Bapak Ramia tentunya. Betul. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali tentunya dengan seorang praktisi pariwisata, ada Pak Made Ramia di sini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pak Ramia, nah kalau kita lihat nih, rame banget ya. Ada berapa devisanya yang masuk ke sana? Bali kayaknya punya juga. Kita masih punya penglipuran nih Pak. Iya. Sebanding nggak sih Pak? Sebetulnya ketika kita berbicara objek, mungkin negara Cina itu kan karena besar ya, penduduknya paling besar. Wisatawan domestiknya mereka memang sangat antusias untuk berkunjung ke ibu kota Beijing. Jadi loyal banget ya Iya, mereka. sangat loyal. Nasionalismenya tinggi banget ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara Bali ini kan unik ya. Keunikan budaya kita sudah menjadi ciri khas bahwa bagaimana leluhur kita dulu luar biasa sekali ya. Makanya sekarang melalui Pak Gubernur yang baru ini yang mempersiapkan era baru Bali melalui program kerja Nangun Satkertilo ke Bali, saya berharap bahwa semua objek wisata ini ditata dengan baik sehingga ini mampu akan meningkatkan kunjungan, karena pariwisata itu basicnya itu adalah 4H ya. Jadi yang pertama history. Ada history ya. Yang kedua heritage ya. Jadi ada sejarah, ada peninggalan yang luar biasa yang kita bisa jual. Kemudian yang ketiga itu adalah habitat. Habitat itu lingkungan ya. Kemudian yang kelima itu handicraft. Jadi kalau ketika kita berbicara pariwisata, kita harus mempersiapkan apa? Yang pertama something to see. Ya, itu jelas. Jadi kemudian yang kedua something to do. Ya, apa yang dikerjakan termasuk aktivitas-aktivitas. Kemudian yang ketiga itu adalah something to buy. Jangan salah, ada Krishna oleh-oleh, ada banyak sekali pasar ini termasuk pasar Guang, pasar Sukawati. Ini adalah dampak dari multiplier effect dari pariwisata itu sendiri. Nah, oleh karena itu semua objek ini harus dikelola dengan baik. Nah, yang diperlukan apa? Sumber daya manusia lagi. Lagi-lagi sumber daya ya. Lagi sumber daya sangat memegang peranan penting di dalam sukses tidaknya kita membangun pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, kita berharap ini saya sebagai end user ya, sebagai user daripada output ataupun lulusan-lulusan sekolah pariwisata yang ada di Bali ini. Nah, saya masih agak pesimis ataupun masih agak sedikit khawatir ya bahwa kualitas ini perlu ditingkatkan. Karena kita hak acuannya apa? Harusnya sekarang sudah menjadi standar ASEAN. Kita harus benar-benar menunjukkan kualitas kita. Ya, artinya kualitas itu mulai dari ada 3S ya, speed ya, kemudian solid dan smart. Itu model pelayanan yang harus kita berikan. Karena sekarang pasar berkembang, maka pasar ini harus kita lihat ini trennya seperti apa. Karena ini sekarang kita berbicara millennial tourism melalui digital marketing ya. Maka kita pelayanannya pun harus mengacu ke sana. Kita lihat kecepatannya, kemudian solid nggak pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang terakhir harus smart. Smart itu cerdas ya. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan sesuai dengan the need of the market. Gitu. Jadi tidak menurut dari aspek kita, tapi dari aspek visitor yang datang ke Bali. Iya. Nah, ini ngomongin tentang pemerintah ini berarti sudah ada dong Bapak melihat program-program pemerintah atau dari pemerintah Bali khususnya ini sendiri untuk meningkatkan SDM pariwisata sesuai dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali itu, Betul, Pak. apa saja Pak? Ya, jadi gini, sebetulnya sebelum Pak Gubernur yang baru ini dilantik pun
kita sudah ada beberapa acuan yang harus kita ikuti, terutama di dalam meningkatkan skill kompetensi daripada tenaga kerja pariwisata itu melalui sertifikasi kompetensi ya. Jadi itu mengacu kepada PP nomor 52 dan PP nomor 51. Jadi orangnya kita sertifikasi, kemudian yang kedua itu adalah tempat usahanya kita sertifikasi juga. Layak nggak ini sebagai fasilitas pariwisata ataupun produk pariwisata yang dijual untuk memenuhi kebutuhan wisatawan internasional dan berstandar internasional gitu. Nah ini yang penting. Nah ini harus ditegakkan. Nah ini sudah diadop ke dalam Nangun Satketilo ke Bali. Nah kita berharap nanti akan ada penataan di sektor pariwisata. Hal ini sudah dilakukan melalui market Cina kemarin ya. Oke, baik. Apakah dengan sertifikasi itu sendiri hanya dengan selembar itu menunjukkan bahwa orang ini sudah mempunyai sertifikasi, berarti kompetensi layak banget untuk terjun ke dunia sesuai dengan apa yang menjadi passionnya, menjadi kemampuan mereka. Apakah sudah cukup itu saja? Jadi sertifikasi kompetensi ini kan menyasar tidak hanya fresh graduate atau lulusan yang baru, tetapi tenaga kerja yang memang dia sudah bekerja dan memiliki pengalaman bertahun-tahun. Jadi ibaratnya sebagai seorang pengemudi, dia sudah mampu mengemudi tapi belum punya SIM. Nah ini tujuan sertifikasi. Jadi ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja pariwisata ini. Karena ini acuannya kita apa? Ada undang-undang consumer protection yang harus kita lindungi ya wisatawan itu. Karena kita bertugas sebagai host, sebagai tuan rumah dan mereka sebagai visitor itu ada aturannya. Kita harus lindungi mereka. Dan ini juga Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 jelas menggariskan itu. Apa tugas host, tuan rumah pariwisata dan apa yang boleh dilakukan oleh seorang wisatawan yang datang berkunjung ke suatu destinasi. Gitu. Oke, jadi ini juga sekarang masih banyak juga yang belum mendapatkan sertifikasi itu ya Pak ya, apalagi yang sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata, mungkin itu perlu disosialisasikan lagi atau bagaimana Pak untuk mendapatkan itu? Ya pasti ya, disinilah peran pemerintah ya memberikan budget untuk melakukan sertifikasi secara gratis karena biayanya ini cukup mahal ya, jadi melalui bantuan pemerintah provinsi, Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah daerah kabupaten itu akan mampu meringankan dan melancarkan program sertifikasi kompetensi ini dari pemerintah itu sendiri. Ya di samping itu kami mesti ada benar-benar bantuan dari pemerintah ya, sangat dibutuhkan sekali. Baik, kita rehat lagi ya. Ini semakin hangat lagi nih, semakin panas lagi. Seru banget nih perbincangannya sampai Mbak Made. Nggak ada minum ya. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya kan di Bali ada banyak museum ya Pak ya. Yang menarik itu nggak kalah loh sama sebetulnya sana. Apa yang salah nih Mbak sehingga kok untuk wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat seperti tadi yang kita saksikan itu agak sedikit volumenya. Sebetulnya kalau saya menyebut Bali is a living museum. Jadi Bali itu sebetulnya adalah museum hidup ya. Karena apa? Kita ada danau, kita ada sungai, kita ada gunung, di atas gunung itu ada air gitu. Ini luar biasa anugerah Tuhan ini kan yang harus kita apresiasi. Nah, terkait dengan museum, sebetulnya di Bali memiliki banyak melalui perhimpunannya yang namanya Himpunan Museum Bali ya. Himusba itu mereka memiliki koleksi-koleksi yang sangat unik yang sebetulnya bisa di packaging dan dijual untuk keperluan wisatawan. Sebetulnya kalau di Eropa sama di Amerika orang tua daripada mahasiswa ataupun anak didik itu mengajak putra-putrinya ke museum ketika weekend. Karena itu nilainya sangat tinggi ya, karena berbicara tentang art and culture. Mereka diajak ke museum untuk belajar tentang
kehidupan masa lalu mereka, kemudian hal-hal yang unik yang mungkin tidak ada di yang tidak kita ketemui sekarang ini gitu. Nah, itu bedanya. Kalau kamu kan waktu kecil diajak ke mall sama Bunda. Nah, itu. Belum kenal mall loh, kenal mall juga baru dewasa ini. Oke, itu dia. Jadi dari sejak kecil juga memang sudah kita diperkenalkan. Mungkin gitu ya. kalau saya lihat kelemahannya itu adalah pertama adalah promotionnya, yang kedua SDM ya. Kembali ke SDM. Kelemahnya SDM untuk mengelola produk-produk pariwisata yang sudah bagus, itu harusnya kan dibarengi dengan skill kompetensi juga, sehingga sesuai dengan coba kita lihat ketika kita berbicara Singapura, negara tetangga kita, mereka cuma punya apa? Tidak ada sesuatu produk yang natural yang memang mereka jual. Justru malah mereka jual Bali melalui Singapore Airlines ini. Jadi ada tagline mereka itu go to the best resort in the world with the best airline in the world. Artinya apa? Bali kok yang dijual. Jadi oleh karena itu kita harus bangga nih. Gitu. Tetangga kita aja menjual kita. Nah, sekarang kalau sampai kita berbicara pariwisata kan terkait dengan promosi ya. Jadi promosi dipotong ini gimana? Kita kan akhirnya habis kita ya. Jadi tetap promosi itu harus dilakukan secara continuous dan juga tepat sasaran. Tidak cukup hanya promosi saja Pak Betul, tidak. Tapi SDM-nya yang perlu SDM sangat penting. Kemampuannya. Iya, makanya kita ya kami dari beberapa teman ini karena loyalitas kita ingin membentuk Bali sebagai hubnya pariwisata. Jadi ketika kita berbicara SDM pariwisata, Bali nomor 1 ya. Ketika kita berbicara destinasi pariwisata, Bali nomor 1. Ketika berbicara pemasarannya, kita tahu bagaimana harus melakukan pemasaran yang tepat sasaran. Jadi low cost high impact gitu kan. Kemudian industrinya. Nah, di Bali ini ada kurang lebih 40 asosiasi pariwisata. Jadi berkembang demikian pesat sehingga pariwisata Bali ini kayak 80% itu adalah menyumbang PAD terhadap Provinsi Bali ya. Ini harus benar-benar menjadi fokus. Saya berharap malah nanti DPR ke depan itu harus diisi oleh orang-orang pariwisata yang cerdas ya di situ, karena setiap kebijakan yang diambil oleh Dewan ini nanti sasarannya apa? Harus mengayomi pariwisata dan biar berkelanjutan ini. Kalau tidak nanti sepotong-sepotong. Nah, makanya 30% mungkin dari teman-teman praktisi pariwisata gitu. Makanya GHE kami bentuk ya, Global Hospitality Expert ini kami bentuk sebagai bridging element untuk supaya tenaga kerja yang lulusan daripada sekolah pariwisata itu mampu diabsorb oleh industri. Karena kami sangat tahu kebutuhan kami, tenaga kerja yang seperti apa yang dibutuhkan. Tugas kami sebagai GM ini kan memberikan return of investment kepada owner. Baik. Jadi tidak bisa seenaknya ini gitu kan. Jadi bisa dikatakan SDM yang kita hasilkan ini bisa dikatakan the right man on the right place ya nantinya. Ya, betul. Seru banget ya. Ini kalau ini last question mungkin ya, tapi nanti di luar nanti kita kita ngobrol lagi. Boleh. Gitu ya. Apa sih yang Bapak harapkan ini terhadap kondisi pariwisata kita khususnya di Bali dan yang pastinya untuk meningkatkan SDM pariwisata peran serta dari pemerintah. Iya, jadi kami berharap bahwa pemerintah sebagai regulator dia memiliki peran terutama adalah untuk melakukan destination promotion yang pertama. Kemudian yang kedua turut serta memberikan sumbangsih terhadap perkembangan SDM pariwisata. Nah, melalui sumbangan terkait dengan sertifikasi profesi tadi. Makanya kita perlu bantuan dialokasikan dana agar kompetensi semua tenaga kerja pariwisata yang ada di Bali itu siap untuk diabsorb oleh industri pariwisata itu melalui sertifikasi kompetensi. Nah, ke depan harapan kami karena perkembangan human resources ini sangat luar biasa, makanya tenaga kerja kita ke depan itu harus yang memiliki 8 kecakapan. Apa itu, Pak? Yang pertama itu adalah complex problem solving, ya. Kemudian dia mampu melakukan collaborative intelligence dengan tenaganya dan kemudian ada people management, ada emotional intelligence, service orientation, ya. Kemudian cognitive flexibility, ada digital transformer, ya. Kemudian experience creator. Gitu. Jadi itu kalau itu udah dikuasai, wah saya yakin SDM Bali ini akan mampu bersaing secara global. Kreativitasnya ditingkatkan juga ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ramian, terima kasih.
untuk Sudah sharing kedatangannya di dan sini. juga Sama-sama. Mudah-mudahan informasinya. dengan apa yang kita berbincangkan pada pagi hari ini bisa meningkatkan Betul. SDM pariwisata ya, khususnya untuk pariwisata di Bali. Iya, tepat sekali.